Ini musim menuai. Amin. Dan setiap saudara harus menduduki satu gunung. Jangan protes. Saya tidak tahu apa yang Tuhan kasih. Mana sorgawi. Saudara ini menuai. Amin. Saudara kemudian, jadi menuai itu tidak berarti diam. Saudara, satu lagi seorang ibu. Saudara, dia nangis kehilangan suaminya. Dia datang ke rumah saya dan dia bilang gini, Bu, saya cuma minta satu karunia. Dan biar satu karunia ini membuat saya melayani Tuhan, tapi juga menghidupi anak-anak saya. Saudara, saya tumpang tangan dan hari itu Tuhan memang bilang lewat saya, Tuhan bilang karunia kesembuhan. Saudara, ibu ini gak pulang. Gak ada getar-getar, gak ada jatuh. Saudara, ibu ini jalan dengan iman. Saudara, selesai saya doakan dia tidak pulang, dia langsung pergi di jam besuknya rumah sakit. Saudara, dia datang, kalau jam besuk kan tidak ada yang ngelarang, saudara ya. Saudara, dia masuk, saudara, dia tanya Tuhan, yang mana Tuhan? Tuhan bilang yang itu. Dia datangin, dia bilang, Pak, boleh tidak saya doakan? Bapak sakit apa? Dia bilang, saya gagal ginjal. Saudara, dia doakan, langsung bisa kencing. Saudara, dan kemudian mereka tukeran nomor. Saudara, dan besoknya dia cek. Ternyata saudara, ginjalnya totally sembuh. Saudara, dan yang ajaib, ternyata ini orang jaksa, saudara. Saudara, dan orang ini kumpulin semua orang yang sakit. Saudara, dan minta didoakan agama seberang. Saudara, singkat cerita, Tuhan pakai ibu ini menyembuhkan dari rumah demi rumah, tidak ada kebaktian. Saudara, di rumah sakit dia tidak pernah bikin KKR. Tapi saudara mau tahu apa? Mereka saking bersyukurnya, ibu ini dibeliin rumah 400 juta. Saudara, dibeliin sama yang lain lagi mobil. Saudara, bahkan sampai dikirim ke Amerika. Saudara, untuk mendoakan saudaranya. Saudara, sampai hari ini ibu ini gak pernah khotbah. Sampai hari ini pekerjaan ibu ini cuma apa? Mendoakan dan memuridkan. Saudara, orang-orang yang dia muridkan, maaf kata saudara, semua dalam tanda kutip tersembunyi. Karena mereka ada yang polisi, ada yang jaksa, ada yang benar seperti tadi, panglima besar dalam tanda kutip dari agama sebenar. Dan semuanya percaya Yesus. Sekali lagi, itu menuai. Amin. Itu menuai. Jadi tahun depan saudara tanya. Saudara tanya. Saya tidak tahu di mana Tuhan tempatkan saudara. Ya, kalau saya mau cerita, saya bisa cerita segala macam. Salah satu lagi saudara, seorang anak. Saudara, anak ini tiba-tiba Tuhan bilang begini, aku kasih hikmat untuk membangun apapun yang bangkrut. Saudara, dan dia datangi satu saudara restoran. Saudara yang sudah hampir bangkrut di dekat rumahnya. Dan dia bilang, saya akan bantu Pak. Dia bilang gini, Bapak tidak usah gaji saya. Kalau restoran ini bangkit, maka Bapak kasih saya gaji dan saham. Tapi kalau dia tidak bangkit, tak usah gaji saya. Oke. Saudara, dan anak ini pegang restoran itu. Saudara, hanya dalam waktu 3 bulan. Restoran ini laris manis. Saudara, dulunya restoran biasa dia rubah. Jadi saudara, fast food baru. Saudara, dia punya ide nasi jeruk purut. Saudara ya, jadi nasi diisi. Jadi menunya makanannya tetap biasa. Saudara, tapi nasinya beragam. Saudara, ada nasi hijau, itu nasi jeruk purut. Ada nasi kuning, saudara ya, biasa nasi kuning yang biasa. Saudara, kemudian ada nasi hitam karena dibuat dari cumi, saudara ya. Saudara, dan bang, restoran itu meledak. Saudara, hari ini dia sudah jadi CEO yang kerjanya memberesi restoran yang bangkrut, saudara. Dan dia sangat diberkati. Saudara, setiap kali ketemu, saudara ya, satu restoran sepi, dia bilang udah ganti aja ini. Dan dia bilang, Bu, saya nggak tahu ide dari mana. Selalu muncul ide.
Setiap restoran beda. Saudara, dia bilang setiap restoran sentuhannya berbeda. Dan semuanya berhasil. Dari orang anak muda biasa, hari ini pendapatannya sebulan 100 juta. Dari satu tempat ke satu tempat, dia cuma ngontrol komentar-komentar, saudara dapat saham. Sekali lagi itu namanya musim menuai. Musim menuai. Berapa banyak dari saudara? Saudara harus percaya. Dan saudara harus kerja. Jangan pernah berkata ya musim menuai tapi saudara diam. Ya. Ini satu lagi, sana terlalu ingin saya saudara. Saudara, ada seseorang, saya baru pulang dari Kalimantan dan dia cerita. Saudara, dia setia, selama ini hancur tetap setia. Dan singkat cerita Tuhan bilang gini, ini musim menuai, aku akan berikan kamu 4.000 murid. Dia bilang 4.000, orang biasanya 10 aja kagak ada, masa tiba-tiba 4.000. Saudara, dan tiba-tiba tidak ada A, tidak ada B, dia didatangin orang. Dan orang itu bilang, Pak mau enggak menggembalakan musik tradisional? Dia itu tidak bisa main musik saudara. Tidak pernah main musik. Sampai dia nanya begini, kenapa kamu minta saya jadi menggembalakan musik tradisional? Soalnya kami ini orang Madura. Jadi ada suling, ada segala macam, pokoknya kesenian Madura lah. Tapi kami di Kalimantan. Dan orang Madura yang di Kalimantan, yang baik sama orang Dayak tidak ada. Jadi kami ini diusir, kami pokoknya ya sudah tahulah pernah terjadi peristiwa pembunuhan. Tapi bapak ini kan Madura kawin sama Dayak. Jadi bapak bisalah untuk menjembatani kami. Saudara, singkat cerita dia berdoa, Tuhan bilang ini yang aku bilang. Saudara, masuklah penyanyi-penyanyi pemain tradisional orang Madura. Cuma 10 orang. Tapi tiba-tiba itu terdengar dem bem 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 bem. Saudara, masuk tradisional Kalimantan. Wah saudara, yang pakai setan, yang pakai kuda lumping, semua daftar. Saudara, dan hari ini dia benar-benar punya 4.000 murid. Saudara, dia layani satu demi satu tanpa kelihatan. Mereka diam-diam suka ke rumahnya, bertobat, lahir baru. Saudara, dan Tuhan buat saudara ya, dia tawarkan ke kawinan, tawarkan kemana saja. Mereka diterima, mereka sampai diterima di wali kota dimanapun. Ini bentuknya sudah berubah, kuda lumping tapi di rohani ya saudara. Tidak lagi pakai kesurupan, tapi pakai edek-edek gitu aja saudara ya. Saudara sudah tidak lagi pakai kesurupan saudara. Saudara, dia bilang sudah saya rubah semuanya. Dulu manggil setan, sekarang manggil Roh Kudus katanya ya. Saudara, semua sudah saya rubah. Walaupun bentuknya, namanya masih sama saudara. Saudara, dia bilang bajunya yang dulunya bajunya artinya perang, bawanya tengkorak. Sekarang dia ganti tengkoraknya, dia ganti salib segede-gedenya saudara ya. Saudara, dia bilang saya modifikasi. Yang dulunya saudara ya, wah lambangnya mandau, saya ganti, saya tulisin. Mandaunya tetap gambar mandau, tapi ditulisi firman Tuhan. Nah ya, saudara, dia bilang ternyata benar. Dia bilang setahun Tuhan genapi, saya menggembalakan 4.000 orang. Saudara, saya berdoa, saudara nangkap. Ini musim menuai, amin. Dan setiap saudara harus menduduki satu gunung. Jangan protes. Saya tidak tahu apa yang Tuhan kasih. Kami juga baru ketemu satu anak muda, perempuan. Saudara, ketika dia jadi, saudara, dia sekolah itu accounting. Saudara, dia kerja di pertambangan accounting. Tuhan bilang keluar. Dengan uangnya, modal dia keluar, saudara, 50 juta. Tuhan bilang apa? Bikin roti murah. Saudara, dan dia nangis bikin roti karena tidak pernah tahu. Dengan lihat YouTube, sembari doa bikin roti. Saudara, kemudian Tuhan bilang ini, pergi ke pabrik-pabrik.
bahasa roh dulu di depannya. Bilang, daripada mereka kasih makan pagi, bayarannya mahal, kasih roti aja semuanya. Cuma 1.500. Saudara tiba-tiba pabrik bilang, iya pesan 6.000, pesan 1.000. Saudara hari ini sudah mau tahu, saudara punya 6 pabrik. Dan setiap hari, saudara dia bagi berapa? 5.000 roti gratis. Termasuk dia kasih ke Mahanaim 1.000 setiap hari roti gratis. Saudara itu 5.000 cuma yang di Jakarta. Karena Tuhan bilang begini, dia punya 5 pabrik, setiap pabrik harus 1.000 gratis. Kalau dia di luar kota, ada satu yang di luar kota, satu Tuhan juga bilang 1.000 juga. Dia bilang, Bu, nanti kalau saya punya 10.000, ya berarti saya harus bagi setiap hari 10.000 roti gratis. Orang bilang, lu gila, memangnya untung? Dia bilang, saya nggak peduli. Dia bilang, Tuhan sudah bilang sama saya, buka pabrik. Berarti satu pabrik setiap hari loh. Bukan pertamanya. Setiap hari harus bagi 1.000 satu pabrik. Dia bilang, saya tidak pernah rugi, Bu. Walaupun di awal roti saya belum laku, saya sudah bagi 1.000. Saya tahu kemarin saudara berbagi. Di saat beberapa saudara pas-pasan uangnya. Saya tahu, dan Tuhan bilang, aku akan mengupahi mereka. Dengan tahun depan adalah musim menuai. Saya berdoa, jangan ada yang bilang begini, saya masih anak-anak. Tidak ada. Setiap saudara Tuhan bilang akan dikasih satu karunia. Tidak peduli ibu, tidak peduli anak-anak, tidak peduli siapapun. Satu orang akan dapat satu karunia untuk menuai. Nah, saudara ada anak di Amerika, tapi ini saudara anak ini miskin sekali. Usianya 6 tahun. Dia nangis, dia bilang, Tuhan saya miskin sekali, saya tidak punya uang. Dan Tuhan bilang begini, apa yang ada padamu, buat itu jadi mainan. Dan masukkan ke sosmed. Jadi yang ada hari itu dia ada, misalnya nih saudara, kertas. Dia buat saudara ya, jadi pesawat-pesawatan. Dan dia masukkan ke sosmed. Pertama yang nonton cuma dia, papahnya dan mamahnya. Saudara mau tahu hari ini, setelah dia setia melakukan itu, penghasilan anak ini sebulan 1 miliar, saudara. Anak ini sekarang umurnya baru 12 tahun. Semua mainan endorse ke dia. Semua mainan. Dan saudara dia kerjanya itu seperti itu. Semua mainan, misalnya ada Lego ya, dia cuma memperagakan cara mainan Lego yang diilhamkan Tuhan. Jadi Lego enggak kayak dia mainan biasa, tapi Lego sama dia dibuat yang aneh-aneh, saudara. Saudara, dan itu hari ini lewat sosmed. Yang nonton dia itu 3 jutaan. Anak-anak dan orang tua. Saudara, dan dia di endorse sama semua mainan, semua pabrik. Dia bilang begini, kalau Tuhan mengangkat, anaknya Kristen banget. Kalau Tuhan mengangkat, dia benar-benar membuat kamu tidak bisa mengerti. Dari tidak bisa beli satu mainan, dia bilang mainan saya tuh ribuan, sampai tidak sempat saya buka. Sudah bisa bayangin? Saudara, pendapatannya diuangkan Indonesia 1 miliar setiap bulan. Jadi saya mau baru 12 tahun. Dan dia mulai, saudara jangan mikir langsung ya. Dia setiap hari post mainan dari usia 6 tahun. Dan itulah namanya menuai. Ada banyak anak Tuhan, Tuhan berikan ide. Baru 1 kali bilang gini, mana? Baru doa, mana hasilnya? Itu bukan menuai, itu ngomel namanya.
Dan orang yang bersungut-sungut itu hukumannya apa? Mati loh. Loh, Alkitab bilang bangsa Israel yang mati itu bukan karena berzina loh. Karena apa saudara? Bersungut-sungut. Siapa di sini yang suka bersungut-sungut? Mana sudah pelayanan tidak ada. Perang-perang mana? Itu mengundang roh maut. Bukan Tuhan yang hukum, enggak. Karena bersungut-sungut mengundang roh maut. Mati berkatmu, mati usahamu, mati keluargamu. Makanya kalau ada bapak ibu yang suka bersungut-sungut sama tentang anaknya, kenapa anak saya bodoh, kenapa anak saya begini, itu ngundang kematian. Siapa yang bersungut-sungut tentang istri suaminya, itu mengundang roh maut masuk dalam keluarga. Sekali lagi berhenti bersungut-sungut. Di kerjaan juga, itu mengundang kebangkrutan. Kalau saudara bersungut-sungut, saudara bukan Tuhan menghukum, bukan. Saudara sendiri yang ngundang roh kematian. Saya berdoa saudara mengerti. Tadi di sini Tuhan jelas, aku berikan karunia. Setiap orang, tidak ada yang tidak. Dan tahun depan menuai. Setiap orang. Saudara, bahkan saya tidak tahu, tapi saya melihat tempat ini saudara berubah 2 kali lipat lebih besar. Saya sejujurnya tidak tahu apakah ada daerah sini tanah atau saudara pindah, saya tidak tahu. Tapi saya lihat tempat di mana kita kebaktian menjadi 2 kali lipat lebih besar. Saudara, dan Tuhan bilang mereka akan menuai dan mereka akan berkembang 2 kali lipat lebih besar. Saya berdoa saudara menangkap ini. Ya, saudara menangkap ini. Sekarang kita mau bicara tentang kabut kemuliaan yang saudara sudah mencicipi sebagian. Ya. Saudara, saya mau share apa yang tahun depan direncanakan iblis. Ya, karena itu gelombang kabut sinar kemuliaan harus lebih keras sampai mengusir semua kegelapan. Amin. Saudara, iblis merencanakan tahun depan yang pertama pandemi. Saudara, kita tahu yang namanya COVID kembali ada di Singapura, di Malaysia, di Cina dan sebagainya. Saudara, bahkan WHO meramalkan saudara pandemik yang lebih ngeri. Tapi saya mau berkata no. Karena sinar kemuliaan kita adalah sinar kesembuhan. Amin. Bahkan sinar kebangkitan, saudara. Saudara, dan kemudian saudara, gempa bumi di mana-mana dan gunung meletus. Tapi sekali lagi, selama ada pasukan terdahsyat, saudara, tidak ada gempa bumi. Amin. Tidak ada gunung meletus, tidak ada tsunami. Karena saudara yang mengendalikan alam semesta. Gelombang pujianmu, gelombang penyembahan dan doa puasa, itu mengendalikan alam semesta. Saudara, yang ketiga, saudara, ini semua intelijen berkata, tahun depan siapapun yang menang akan ada kerusuhan. Tetapi kita bilang no. Siapapun yang menang, kita akan bersatu membangun bangsa. Karena gelombangnya adalah gelombang kesembuhan menyatukan bangsa. Saudara sudah mengalami, betul? Ketika dicoba dirusak di sini, sampai ada 2 yang meninggal, betul? Saudara dalam seketika membalikan keadaan. Bukankah tiba-tiba terjadi gelombang penyatuan? Sebentar lagi saya diundang nanti pasca. Ini saya bernubuat pakai nama saya sendiri, bukan nama Tuhan, karena bukan Tuhan yang bicara. Pasca kita bikin KKR dengan semua ormas. Amin. Ya, dengan semua yang tadi diundang loh.
Itu panglima besar masa enggak ketemu saya, enggak enak dong. Betul kan? Harus kan? Amin. Kalau ini bukan Tuhan yang ngomong tadi, saya yang ngomong, gak apa-apa lah. Ini bukan visi, pengen. Boleh kan? Saudara pasukan terdahsyat dan anak-anak saya kan, nih maminya bilang pengen. Masa gak boleh ya? Ya, Natal Paskah kita panggil tuh semua ormas, kita bilang Paskah bersama. Akan ada kebangkitan yang besar di Bitung. Tidak ada permusuhan, persatuan, tidak ada yang miskin di sini. Dan semua, bayangin ya, semua panglima besarnya siap, hormat, bagi, kan keren. Setuju? Saya tunggu undangannya. Ya, bukan Tuhan bersabda ya, panglima bersabda. Saya berdoa, saya percaya kok. Kita akan lihat sungguh-sungguh. Saudara tadi waktu diantar ke sini, saudara bapak yang luar biasa berkata begini, Bu, lihat itu. Itu pelabuhan akan lebih besar dari Singapura. Dan tiba-tiba di sini nih saya lompat. Tuhan bilang, memang itu destiny kalian. Kota ini akan lebih besar, lebih keren dari Singapura. Saya berharap, saya percaya. Saudara nanti di antara saudara ada yang pegang pelabuhan tuh. Semua sistem semuanya lewat saudara. Ya, saudara nanti ada yang pegang bagian catering, pegang bagian saudara ya ekspor import. Saudara semua di sini akan lebih kaya, lebih keren. Orang tidak lagi bilang jalan-jalan ke Singapura, orang bilang jalan-jalan ke Bitung. Amin. Wah, saya enggak tahu ini ibuin lagi ya. Tapi tadi benar Tuhan, waktu Bapak itu bilang, Tuhan bilang betul, itu destiny-nya. Saudara lebih bagus, lebih ajaib, lebih keren dari Singapura. Dan saya tiba-tiba bilang, wow, amin. Ini akan menjadi kota yang luar biasa. Ya, saudara kalau ada tiba-tiba, tapi jangan Pak Mon, yang lain aja ya. Pak Mon sudah cukup sibuk. Saudara kalau ada yang tiba-tiba dapat, saudara dari Tuhan, saya tidak tahu siapa. Buat saudara jadi caleg, kenapa tidak? Betul? Ya betul, amin, amin, amin. Saya setuju, saya setuju. Udah kamu calonkan diri saja. Kita dukung sama-sama ya. Ya, kenapa tidak? Saudara, kita akan sama-sama menduduki gunung demi gunung. Semuanya. Saudara harus berdoa sungguh-sungguh. Saya serius kalau ini. Karena tadi saya lihat tidak ada satupun yang tidak dapat saudara mandat dan karunia untuk menduduki gunung-gunung. Ya, walaupun saya tidak tahu turun ke siapa dan untuk siapa, tapi saya tahu setiap saudara. Oke, mari kita masuk dalam firman Tuhan. Saudara, kata kabot itu dasar katanya itu bobot. Saudara ya. Saudara itu artinya saudara sebuah value. Dan karena itu kita mau belajar tentang kabot yang sesungguhnya. Saudara, yang pertama kabot tentang sembahyang. Saudara, saya keren dan saya suka. Dalam bahasa aslinya terjemahan pertama sembahyang. Sebenarnya itu lebih cocok daripada doa. Nah saudara, mari kita baca. Pergilah ke tanah Moria, tanah dengan Ishak. Persembahkan anakmu sebagai korban bakaran kepadaku. Kata Abraham kepada bujangnya, tinggallah di sini dengan keledai ini. Aku beserta anakku akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya.
Lalu Abraham mendirikan mezbah, disusunnya kayu, diikatnya Ishak, dan diletakkan di mezbah itu di atas kayu api. Saudara, banyak orang berpikir doa itu bahasa roh. Ya rata saya benar. Doa itu cerita sama Tuhan, Tuhan tolong butuh pacar. Boleh. Tapi ada kabut dalam sembahyang. Dalam doa ada bobot, ada value sebenarnya. Dan value dan bobot sebenarnya dalam kabut adalah satu, caramu mendengar. Saudara, kalau dengar tadi kamu diberkati, semua orang bisa amin. Tapi pada waktu saudara dengar, persembahkan yang paling kamu kasihi. Kalau saudara dengar, persembahkan mobilmu satu-satunya, persembahkan rumahmu satu-satunya. Apakah saudara bisa teriak amin? Bobot sebenarnya, value sebenarnya, ketika saudara bisa mendengar. Bahkan hal yang paling menyakitkan, saudara, hal yang paling saudara tidak bisa berkata amin dengan mudah. Saudara, setelah itu dia bisa dengar persis tanah Moria. Hari itu tanah Moria itu gersang gunung batu. Siapa yang tahu 4.000 tahun di tanah yang sama yang Abraham letakkan Ishak, ditancap salib. Ketepatannya melampaui masa 4.000 tahun. Saya berdoa, bisakah saudara mendengar? Bukan doa cuma ngoceh dan ngomong, tapi mendengar ketika Tuhan minta saudara meletakkan. Dengar dalam ketepatan, melampaui waktu, sampai saudara melihat visi dengan sangat tepat. Ini bobot kabut. Saya masih ingat 15 tahun saudara. Pada waktu itu sedang semua baik-baik. Tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan datang dari Malaysia. Namanya Bapak Nares. Dan dia duduk saudara dan bilang begini sama saya. Ada waktunya ketika mendekati lawatan, suamimu dibawa pulang. Saudara, seandainya saudara jadi nabi, suruh nyampein firman seperti itu, saudara dengar iya atau Tuhan, please lah sampein firman, engkau diberkati. Itu kan enak ya. Menyampaikan firman saudara tentang kepulangan seseorang, saudara di tengah semuanya baik-baik. Saudara, hari itu saya senyum dan saya bilang, Bapak Nabi, the true Nabi. Dia bilang, kenapa? Saya yakin Nabi palsu tidak berani nyampein itu. Cuma the true Nabi yang berani menyampaikan itu. Tapi yang kedua, saya sudah dengar itu sebelum Bapak nyampein. Saudara, tetapi 15 tahun itu lama. Jadi sejujurnya saya lupa, saudara. Saya lupa sama sekali. Di tengah saya sedang menikmati semua yang terbaik. 23 Februari. Hari itu suami saya tiba-tiba ajak saya dinner berdua. Saudara, kami ini menikah, saya menikah 35 tahun, saudara. Saudara, dinner berdua itu dulu sebelum kami punya anak. Sejak kami punya anak, apalagi punya cucu ya, sudah lupa yang namanya dinner berdua. Tiba-tiba
Suami saya mengajak saya makan berdua. Saudara, dan ketika dia makan, saudara, dia ngomong begini sama saya. Dia manggil saya tuh Yang. Kami saling manggilnya Yang. Kami ini romantis, saudara ya. Dia bilang, Yang, saya ini malu. Orang pikir saya tidak bisa beliin kamu Alphard. Adikmu, saudaramu, semua pakai Alphard. Itu pakai Kijang. Padahal dulu dia yang ngomel. Dia bilang gini, tidak ada Alphard-Alphardan. Ya, boros, susah. Nanti kalau bolong, kalau banjir ribet. Katanya ya, kamu itu cocoknya Kijang. Pokoknya Kijang itu dimanapun, masuk gang kena, naik gunung bisa, turun bisa, Kijang aja. Tapi tiba-tiba dia ngomong begitu, Yang, aku malu. Sangkain orang-orang suamimu tuh miskin, gak bisa beliin kamu Alphard. Dia bilang ini, nanti kamu ulang tahun Juni, saya beliin Alphard. Saya senyum, saya ketawa aja, asik. Saya cuma jawab begitu. Terus dia bawa saya ke jalan-jalan, ke tempat yang gede gitu ya. Dia bilang begini, kita ini kan sudah umur 57, 58, dia lebih lagi, hampir 60. Dia bilang gini, kita beli rumah di puncak atau di mana tempat yang dingin. Dan kita mulai slow down, nikmati hidup. Saya cuma jawab lagi, asik. Ya walaupun saya bilang begini, kamu itu permintaannya susah. Minta tempat yang dingin, hawanya sejuk, ya. Mana ada, saya bilang di daerah Jakarta. Saudara, dan kemudian saudara dia ngomong satu lagi. November bookingin hotel. Saya bilang kita kemana? Kita keliling Eropa. Dia bilang sudah waktunya kita ini keliling. Saudara, saya bilang oke. Ya, saya kalau sama suami saya sudah punya janji, saudara, dia tuan. Jadi kalau dia memberi perintah, ya saya berkata oke, saudara ya, dia tuan. Alkitab bilang begitu. Saudara, dia oke. Setelah itu kami berpisah, dia ke kantor. Saudara, saya pelayanan. Saya pulang jam 11 malam. Suami saya meninggal dunia. Saat saya temukan dia meninggal dunia, saya syok. Saya teriak, Tuhan. Sembari tangan ngompak, sembari mulut kasih penapasan buatan. Walaupun tahu sudah kaku, saudara ya. Siapa tahu terjadi mujizat. Tapi saya teriak, Tuhan. Dan saya tiba-tiba lihat. Saya lihat suami saya di tahta. Saya tahu Tuhan bilang, jangan ganggu. Tuhan tidak ngomong jangan takut, jangan sedih. Tuhan bilang ini, jangan ganggu. Dia sedang menghadap ke Bapa dan sudah waktunya. Saudara, kita harus belajar mendengar. Walaupun yang kita dengar bukan yang kita suka. Dan hari itu saya sembari terus mengerjakan semuanya, saya nanya, Tuhan, bukankah kita punya perjanjian terus terang? Apapun akan kau katakan. Saudara, hari pertama suami saya, saudara ya, di malam penghiburan Pak Nares pas ada di Jakarta. Saudara, dia datang di depan peti suami saya cuma bilang begini, ya kan saya sudah bilang. Saya langsung ingat, iya 15 tahun yang lalu. Dan saya bilang, iya Tuhan, kau enggak bohong. Kau enggak bohong. Engkau bilang, engkau memegang perjanjian terus terang. Dan disitulah ketika saya duduk sendiri, Tuhan bilang begini. Ketika suamimu bilang beli Alphard, aku bilang no. Kamu tetap pakai Kijang. Karena kamu tidak boleh jadi nyonya besar. Tetap jadi panglima keliling memimpin pasukan. Ketika suamimu bilang slow down, waktunya menikmati. Saya bilang betul untuk suamimu. Untuk kamu, waktunya gaspol. Kau harus 5 kali lebih kerja keras.
belum waktunya, slow down. Ketika suamimu bilang, ayo kita keliling Eropa, aku bilang waktunya keliling desa-desa itulah. Saudara, dan sejak suami saya meninggal, saya ke Pakistan, saya ke Gunung Mas, saya naik kapal pergi ke tempat-tempat yang tidak bisa didatangi saudara oleh biasa. Saudara, ketika saudara dengar bahwa Tuhan mengatakan yang sangat berbeda. Tuhan bilang tidak ada jalan-jalan ke luar negeri. Tidak ada jalan-jalan keliling Eropa. Makanya Tuhan bilang, suamimu sudah biarin dapat rumah di surga yang seperti dia mau. Hektaran sejuk dia nikmati. Lu keliling. Bisakah saudara bilang, ya, aku setuju. Aku sepenuhnya setuju. Atau saudara protes? Ketika Tuhan minta, apakah saudara bisa berkata, sesungguhnya semua dari Engkau dan ujungnya untuk Engkau. Aku tidak bisa tahan apapun, Tuhan. Saya bilang, ya, saya menikahkan Engkau. Dan waktu Engkau minta, aku akan berkata ya. Hari itu Tuhan bilang, nama suamimu Paulus. Dalam waktu singkat, seperti ayatnya berkata, benih satu mati akan tumbuh ribuan. Akan tumbuh ribuan Paulus. Tapi suami saya juga CEO terbaik, saudara. Saudara, dan Tuhan bilang, satu mati akan tumbuh ribuan CEO yang akan menguasai semua puncak gunung-gunung. Saudara, suami saya itu mengendalikan 7.000 karyawan. Jadi kalau nanti di sini akan bangkit orang-orang yang akan mengendalikan ribuan karyawan. Saudara, suami saya bikin pabrik di mana-mana, termasuk bikin pabrik di Rusia. Saudara, bikin pabrik di Yugoslavia, di India. Saudara, dan saya tahu Pak Mon sudah mulai muncul. Sebentar lagi akan menguasai NTT, ya saudara. Yang menguasai Timor Leste. Saya percaya. Tapi ketika Tuhan bilang, benih itu harus mati. Apakah kita bisa bilang ya? Ataukah kita protes? Saya sempat protes sedikit. Saya ngomong gini, kenapa sih Tuhan? Gak bisa nunggu sampai anak saya menikah. Dan Tuhan bilang, waktumu bukan waktuku. Saya berdoa setiap saudara, saya tidak tahu. Tapi setiap penuaian, saudara harus ada harganya. Baik itu kerja keras, baik itu menabur, baik itu berdoa, baik itu penyembahan, baik itu meletakkan korban. Dan saya berdoa setiap kita menyiapkan itu. Saudara, dan kemudian kita lihat, ya, saya bacakan terus. Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, Abraham, Abraham, ya Tuhan, jangan bunuh anak itu. Jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Saudara, yang kedua yang saya mau peringatkan sama saudara. Ada banyak orang tidak bisa berubah. Ketika Tuhan bilang A, dan tiba-tiba Tuhan bilang balik kanan gerak. Dia bilang, loh bukannya Tuhan yang suruh.
dan dia tidak bisa berubah. Saya mau berkata saudara, mulai tahun depan terlalu banyak saudara move dan gerakan siasat iblis. Saudara harus siap berubah kapan saja. Kalau saudara tidak bisa mendengar kapan saudara berubah, ini bahaya besar. Mungkin ada orang yang Tuhan bilang pacaran sama dia, tiba-tiba ketika pacaran Tuhan bilang stop, ganti. Nah sudah bilang, loh bukannya engkau yang suruh, dan aku sudah terlanjur suka. Nah ini persoalan. Saudara, kadang-kadang Tuhan bilang aku suruh supaya kamu belajar, bukan sampai kawin. Loh, setiap orang kita tidak tahu rencana Tuhan. Saudara, hari itu Tuhan suruh saya ke Belanda. Tuhan bilang sampai terjadi lawatan, saya buat di sana sampai keren. Sampai lawatan di jalan-jalan kami buat arak-arakan. Kami masuk ke daerah Sedek. Saudara, di saat semua sedang wow, Tuhan bilang apa? Pulang Indonesia. Semua orang bilang gini, yang benar. Ini lagi oke-okenya. Tapi sekali lagi, waktu Tuhan bukan waktu kita. Seperti saya bilang, Tuhan suami saya lagi mesra-mesranya, lagi keren-kerennya. Tuhan bilang enggak, pulang. Hari itu juga. Rupanya Tuhan bilang nih, Tuhan suka guyon sama saya. Itu kelamaan sehari, suamimu sudah beli rumah. Karena suami saya itu orangnya kan, ya namanya juga pemimpin, pekerja luar biasa ya. Tuhan bilang gitu, itu kelamaan 3 hari, dia sudah inden Alphard. Saya bilang ya ampun Tuhan, segitunya sadis gitu ya. Saudara ya, secepat itu Tuhan bergerak. Tuhan bilang ya. Karena kelamaan sedikit suamimu sudah bergerak. Dan aku berkata enggak, kamu enggak ada waktunya istirahat. Go. Tapi bisakah ketika Tuhan bilang kamu berhenti? Ketika Tuhan bilang kamu tinggalkan tempat itu. Kita tidak belajar tahun depan untuk mendengar dan berubah dengan cepat. Saudara, kan masalah besar. Tuhan bilang strategi iblis akan sangat canggih. Tapi percayalah Tuhan kita lebih canggih. Amin. Tapi bagian kita adalah cuma apa? Mendengar dan tahu. Yehezkiel pasal 35. Murka Tuhan atas pegunungan Seir. Datanglah firman Tuhan kepada aku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada pegunungan Seir, bernubuatlah melawan dia dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menjadi lawanmu, hai pegunungan Seir, dan aku akan mengacungkan tanganku melawanmu, dan akan menjadikan engkau musnah dan sunyi sepi. Aku akan menjadikan kota-kotamu reruntuhan, dan engkau menjadi sunyi sepi, dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oleh karena dalam hatimu terpendam rasa permusuhan yang turun-temurun, dan engkau membiarkan orang Israel menjadi makanan pedang pada hari sial mereka, waktu saatnya tiba untuk penghakiman terakhir. Oleh sebab itu demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan menjadikan engkau darah, dan darah akan mengejar engkau. Oleh sebab engkau bersalah karena mencurahkan darah, maka darah akan mengejar engkau. Aku akan menjadikan pegunungan Seir musnah dan sunyi sepi, dan melenyapkan daripadanya orang-orang yang lalu lalang. Aku akan memenuhi juga pegunungannya dengan orang-orang yang mati terbunuh di bukit-bukitmu, di lembah-lembahmu, dan alur-alur sungaimu akan berrebahan orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Aku akan menjadikan engkau sunyi sepi untuk selama-lamanya, dan kota-kotamu tidak akan didiami lagi. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oleh sebab engkau mengatakan, kedua bangsa itu dan kedua negeri itu akan menjadi milikku, dan kita akan memilikinya. Sebetulnya Tuhan ada di situ. Oleh sebab itu, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan memperlakukan engkau seperti engkau memperlakukan mereka dalam murkamu dan cemburumu, yang timbul dari kebencianmu terhadap mereka.
dan aku akan menyatakan diri kepadamu pada saat aku menghakimi engkau. Dan engkau akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, mendengar segala penistaanmu yang kau ucapkan melawan gunung-gunung Israel yang demikian. Gunung-gunung itu sudah menjadi sunyi sepi dan diserahkan kepada kita menjadi makanan kita. Dengan demikian kamu membesarkan dirimu terhadap aku di dalam ucapanmu, dan banyak sekali kata-katamu terhadap aku. Aku mendengarnya. Beginilah firman Tuhan Allah. Seluruh bumi akan bersuka cita pada saat aku menjadikan engkau sunyi sepi, seperti engkau bersuka cita mengenai milik pusaka kaum Israel yang sudah menjadi sunyi sepi. Demikianlah akan kulakukan terhadap engkau. Engkau akan menjadi sunyi sepi, hai pegunungan Seir, dan engkau, segenap Edom dalam keseluruhanmu. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Yehezkiel pasal 36. Pembaharuan Israel. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena, ya, sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa. Dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak diperguncingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu beginilah firman Tuhan Allah. Aku pasti berfirman dalam api cemburuanku, melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom yang menentukan tanahku menjadi miliknya, dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu bernubuatlah mengenai tanah Israel, dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Maka kamu gunung-gunung Israel akan bertunas kembali dan akan memberi buah untuk umatku Israel, sebab mereka akan segera kembali. Hatiku akan baik kembali, dan aku akan berpaling kepadamu, dan kamu akan dikerjakan dan ditaburi. Aku akan membuat manusia banyak di atasmu, yaitu segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Kota-kota akan didiami lagi, dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Aku akan membuat manusia dan binatang banyak di atasmu, dan mereka akan bertambah banyak dan beranak cucu. Dan aku akan membuat kamu didiami kembali seperti keadaan semula, dan akan berbuat baik kepadamu lebih daripada keadaan dahulu. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Aku akan membuat manusia lalu lalang di atasmu, yaitu umatku Israel. Mereka akan menduduki engkau, dan engkau akan menjadi milik pusaka mereka, dan engkau tidak lagi terus memunahkan mereka. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena orang berkata tentangmu, engkau memakan orang dan engkau memunahkan bangsamu. Oleh karena itu engkau tidak akan makan orang lagi, dan tidak akan memunahkan bangsamu lagi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak lagi membiarkan orang membicarakan noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa terhadap engkau, dan engkau tidak lagi menanggung pencelaan bangsa-bangsa, dan tidak lagi memunahkan bangsamu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanah mereka, mereka menajiskannya dengan tingkah laku mereka. Kelakuan mereka sama seperti cemar kain di hadapanku. Maka aku mencurahkan amarahku ke atas mereka, karena darah yang dicurahkan mereka di tanah itu, sedang tanah itu mereka najiskan dengan berhala-berhala mereka. Aku menghamburkan mereka di antara bangsa-bangsa, sehingga mereka berserak-serak di semua negeri. Aku menghakimi mereka selaras dengan tingkah lakunya.
Di mana saja mereka datang di tengah bangsa-bangsa, mereka menajiskan namaku yang kudus. Dalam hal orang menyindir mereka, katanya mereka umat Tuhan, tetapi mereka harus keluar dari tanahnya. Aku merasa sakit hati karena namaku yang kudus yang dinajiskan oleh kaum Israel di tengah bangsa-bangsa di mana mereka datang. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum, serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonanmu, dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat, dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Bukan karena kamu, aku bertindak, demikianlah firman Tuhan Allah. Ketahuilah itu, merasa malulah kamu, dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai kaum Israel. Beginilah firman Tuhan Allah, pada hari aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu. Aku akan membuat kota-kota didiami lagi, dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Tanah yang sudah lama tinggal tandus akan dikerjakan kembali, supaya jangan lagi tetap tandus di hadapan semua orang yang lintas daripadamu. Sebaliknya mereka akan berkata, tanah ini yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti Taman Eden, dan kota-kota yang sudah runtuh, sunyi, sepi, dan musnah, sekarang didiami dan menjadi kubu. Dan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Beginilah firman Tuhan Allah. Dalam hal ini juga aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka, yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia, seperti domba-domba persembahan kudus, dan seumpama domba-domba Yerusalem pada waktu-waktu perayaannya. Begitulah kota-kota yang sudah runtuh penuh dengan lautan manusia. Dengan begitu mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Mana Sorgawi.